Sebelumnya kita sudah pernah bahas smartwatch MIBO GS Pro yang punya fitur yang cukup lengkap. Dan hari ini nih kita akan bahas varian tertingginya dari MIBO GS series, yaitu MIBO GS Explorer yang sudah punya fitur yang lebih lengkap. Sudah bisa connect Strava dan bahkan bisa import rute dengan file GPX. Kira-kira nih apa yang menarik dari smartwatch ini dan apa yang perlu diperhatikan sebelum kalian membeli smartwatch ini? Oke, langsung aja mari kita bahas dan let's go! Oke, baik, ini adalah MIBO GS Explorer. Di paket pembeliannya kita dapat smartwatchnya ya. Terus ada buku panduan dan kartu garansi. Kita juga dikasih strap tambahan yang seperti ini. Dan terakhir ada kabel charger magnetik. Kemudian untuk speknya sendiri, smartwatch ini tuh punya layar berukuran 1,32 inci AMOLED 60 Hz, sudah anti fingerprint coating, sudah ada always on display juga dengan maksimum brightness di 1500 nits dan tentunya sudah ada GPS. Kemudian smartwatch ini juga sudah bersertifikat military grade dan sudah bersertifikat 10 ATM. 10 ATM waterproof ya. Dan baterainya sendiri ini tuh sudah sangat awet ya teman-teman ya. Kalian bisa baca sendiri aja ya di spek lengkapnya ya. Kemudian untuk Bluetooth-nya sendiri menggunakan Bluetooth versi 5.3 dan menggunakan aplikasi MIBO Fit. Pertama kali menggunakan smartwatch ini, langsung aja install aplikasi MIBO Fit yang tersedia di Play Store ataupun App Store. Dengan aplikasi ini kita bisa menikmati semua fitur yang ada pada smartwatch ini. Dengan aplikasi ini kita bisa melihat informasi lengkap mengenai langkah kaki, jarak, kalori, data lengkap ketika tidur, detak jantung, stress level, data olahraga, monitoring menstruasi. Malahan kita juga bisa melihat data MET ya, MET per hari, minggu, sampai rata-rata per tahun juga bisa dilihat. Selain bisa memilih watch face, mengatur notifikasi, mengatur fitur kesehatan dan workout, kemudian mengakses fitur foto, find watch, NFC, sampai upgrade firmware juga ini udah bisa ya. Sekarang sudah tersedia juga nih pengaturan untuk menghubungkan data workout ke aplikasi Strava nih. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Di smartwatch ini tuh udah bisa. Nih malahan nih ya, ada pengaturan tambahan untuk share profil dan alat latihan ya, sampai detak jantung juga ke aplikasi Strava. Dan pengaturan ini tuh sangat amat jarang. Malah saya baru nemu ya, saya baru menemukan di smartwatch GS Explorer ini. Keren ini. Jadi buat kalian yang suka nanya, apa bisa share data ke Strava? Jawabannya, bisa. Untuk desainnya sendiri, smartwatch ini tuh punya desain yang laki banget dengan material 316L stainless ya, dipadukan dengan fiber reinforced polymer dan layarnya sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass yang pastinya sudah tersertifikasi military grade. Yang mana ini tuh ngasih kesan kalau jam tangan ini tuh kuat ya. Jadi bisa dibilang ini sesuai target marketnya. Yang mana smartwatch ini tuh sesuai namanya, smartwatch ini memang cocok untuk digunakan di outdoor. Jadi diameternya sendiri ini tuh berukuran 46 mm ya, dengan ketebalan di 12,7 mm. Dan untuk strapnya ini tuh berukuran 22 mm dengan material yang bagus, yang sangat lembut di pergelangan tangan, dan dengan style yang sporty ya, terbuat dari material TPU. Untuk navigasinya ada 3 buah tombol nih di sebelah kanan ya. Tombol atas kalau di tampilan home ya, kita pencet akan menampilkan widget seperti ini. Tapi kalau sudah masuk di menu, ini berfungsi untuk tombol back. Sementara untuk tombol tengahnya, kalau kita pencet akan masuk ke menu, dan crown-nya ini tuh kalau kita putar akan menampilkan menu satu per satu. Yang saya kurang suka, jadi tombol crown-nya ini ya yang bisa kita putar-putar ini ya, pakai sistem kayak los gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang nyaman aja pas diputar-putarnya. Tapi balik lagi, ada juga yang lebih suka kayak begini. Jadi ya balik lagi ke preferensi masing-masing. Sementara untuk tombol bawahnya ya, seperti biasa sebagai shortcut untuk membuka menu olahraga dengan cepat. Tombol ini juga bisa kita custom fungsinya di pengaturan lebih lanjut. Secara penggunaan baik touchscreen-nya ataupun tombolnya ya, ini udah sangat nyaman banget. Mencet-mencet tombolnya enak banget dan berasa kalau ini tuh jam yang cukup mahal. Untuk touchscreen-nya sendiri juga ini tuh cukup sensitif ya, dan responnya juga ini tuh udah bagus. Jadi satset gitu ya, nggak ada lag sama sekali. Sumpah ini layarnya bagus banget ya, mau dipakai di indoor ataupun outdoor, layarnya ini tuh masih bisa menampilkan konten ataupun menu-menu dengan sangat jelas, karena maksimum brightness-nya ini tuh di 1500 nit. Dan karena ada light sensor, cahaya layar akan otomatis menyesuaikan sesuai dengan lingkungan. Intinya ada fitur auto brightness ya. Ada juga nih fitur AOD, always on display, yang akan menampilkan informasi jam secara terus-menerus layaknya jam konvensional. Cuma sayangnya, tampilan AOD-nya ini tuh tidak mengikuti dengan watch face yang sedang kita gunakan.
Tapi yang menariknya, karena ini tipenya screen off display, jadi AOD-nya ini tuh nggak begitu menguras daya tahan baterai ya. Nah, untuk watchface-nya sendiri ini tersedia banyak ya yang bisa kalian pilih. Bisa pilih melalui jamnya atau kalau mau lebih lengkap bisa melalui aplikasi Mi Bro Fit. Nah, untuk mengakses menu ataupun fitur dari jam tangan ini ya, kita bisa menekan tombol tengah di bagian kanan. Tersedia menu sport, activity, heart rate, SpO2, sleep, weather, workout status, kemudian stress ya, music juga, alarm, jam dunia, world clock, kemudian female health, breathing, find phone, setting, kompas, barometer, timer, stopwatch, kalkulator, kalender, game dice ya, dan NFC tag. Atau bisa juga nih tekan tombol shortcut di bawah untuk menampilkan menu workout. Tersedia lebih dari 150 jenis olahraga yang bisa kalian pilih. Berlari, bersepeda, berenang, yoga, free diving, bisa diving juga ya, dan masih banyak lagi. Sementara nih kalau kita swipe dari atas ke bawah ya, seperti ini, set gitu ya. Ini untuk menampilkan shortcut ya, ada setting, alarm, center, yang warna cahayanya bisa kita ubah ya, ini saya baru tahu loh. Dan bisa kita atur berkedip untuk keadaan darurat. Terus ada juga nih lock screen, ini yang sering saya aktifkan, biar layarnya tuh nggak kepencet-pencet ya. Ini tuh fitur yang wajib ada di semua smartwatch, lock screen. Terus ada juga nih DND, do not disturb, jangan ganggu gitu ya. Terus ada juga nih ada mode tidur, dan ada juga pengaturan cahaya layar. Nah, karena smartwatch itu sudah built-in GPS, jadi tracking ketika kita berlari, bersepeda, atau olahraga lainnya akan lebih akurat. Data pergerakan kita ketika berlari akan lebih presisi ketika dilihat di peta. Kalau kita pilih outdoor running, setelah itu GPS-nya akan melakukan proses gitu ya, untuk mencari posisi yang benar, yang akurat ya, sampai ada notif positioning sukses ya, artinya GPS sudah mengunci lokasi atau titik awal kita. Sistem GPS-nya sendiri menggunakan dual sistem frekuensi dan 5 satelit, jadi harusnya durasi mendapatkan lokasi yang akurat jauh lebih cepat gitu ya, tapi balik lagi tergantung ya kondisi juga gitu ya, tergantung lokasi juga. Dan gak lupa juga nih buat kalian yang hobi naik gunung, tenang aja, smartwatch ini juga sudah punya fitur kompas, altimeter, dan barometer. Malah bisa juga nih kalian impor rute ya, impor rute lokasi. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu mau ke lokasinya tuh titiknya mana aja, kalian bisa import melalui aplikasinya ya, dalam bentuk file apa ya? Oh, GPX, TCX, dan KML. Ini tuh pasti berguna banget nih buat kalian yang hobi naik gunung atau trail run. Karena sudah bersertifikat 10 ATM waterproof, smartwatch ini tuh tahan air sampai 100 meter. Malah bisa juga diajak diving dengan kedalaman di 30 meter. Yang artinya smartwatch ini tuh sudah tahan air laut. Mantap ya, harga segini sudah tahan air laut. Kemudian nih, layaknya smartwatch pada umumnya ya, Mi Bro GS Explorer ini tuh sudah punya fitur kesehatan yang lengkap. Smartwatch ini tuh bisa monitoring detak jantung, SpO2 secara terus-menerus juga ya, 24 jam, sehingga pengguna bisa mengetahui data kesehatannya secara real time. Smartwatch ini juga punya fitur stress level yang berguna untuk mengukur kesehatan mental penggunanya. Kemudian ada juga nih fitur Breathe ya, yang berguna untuk relaksasi sehingga bisa membantu meredakan stres penggunanya. Nanti ada inhale, tarik napas, exhale, buang napas, begitu ya teman-teman ya. Gak lupa juga nih ada fitur sleep monitoring yang berguna banget supaya kita bisa mengontrol kualitas tidur secara akurat. Harapannya ketika kita bisa mengontrol kualitas tidur dengan baik, kesehatan akan lebih terjaga. Ada juga nih female health ya, yang bisa monitoring periode menstruasi bagi wanita yang sebelumnya sudah kita set di aplikasi Mi Bro Fit. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 450 mAh dan menurut saya ini udah sangat awet banget ya. Jadi penggunaan normal, penggunaan biasa gitu ya, Mi Bro mengklaim baterainya itu bisa awet sampai 20 harian. Bahkan kalau penggunaan basic ya, yang artinya cuma dipakai sebagai jam aja gitu ya, biasa aja gitu ya, jam doang gitu ya, bisa awet sampai 60 harian. Tapi kalau digunakan aktivitas berat dengan GPS aktif terus menerus, baterainya ini tuh awet sampai 15 jam. Jadi kalau misalnya kalian mau long run, ini aman sih harusnya ya. Dan menurut saya dengan aktivitas saya yang standar ya, cuma notif-notif doang gitu ya, baterai jam ini tuh menurut saya udah awet banget, dan pemakaian saya ini tuh bisa awet sekitar 15 harian tanpa AOD. Karena buat saya pribadi, smartwatch itu harus awet. Kalau 1-2 hari mesti dicas lagi, lah ngapain juga pakai smartwatch gitu kan. Keseringan ngecas itu ya nggak ideal ya di zaman sekarang. Nah, sekarang nih, apa yang perlu diperhatikan sebelum kalian membeli smartwatch ini? Yang pertama, terkait desainnya. Jadi diameternya ini tuh di 46 mm, tebalnya ini tuh di 12,7 mm, dan kalau kalian perhatikan, jamnya ini tuh nggak bisa kita simpan secara lurus ya, karena penyambung strapnya ini tuh agak menonjol dan mengarah ke bawah gitu ya.
Jadi ya kalau nggak suka ya mungkin susah juga ya maksain ya. Smartwatch ini tuh tidak ada lubang speaker ya teman-teman ya. Ini dikorbankan karena untuk mendapatkan sertifikasi 10 ATM waterproof. Dan untuk quick replay juga ini belum bisa ya di smartwatch ini. Terus untuk aplikasi musik tidak ada pilihan local play ya. Jadi berbeda dengan GS Pro nih. Jadi itu ya cuma buat kontrol-kontrol musik aja. Terus pas saya cek juga nih tidak ada aplikasi untuk remote kamera di smartwatch ini. Dan untuk fitur NFC-nya masih belum bisa saya gunakan. Ya, saya juga belum tahu caranya gimana dan belum tahu juga cara ngetesnya gimana gitu ya. Nah, selebihnya menurut saya pribadi ini ya teman-teman ya, ini tuh aman-aman aja nih ya. So far ini adalah smartwatch bagus dan pastinya punya daya tahan baterai yang awet. Buat kalian nih yang memang hobi outdooran, lari ke hutan-hutan, trail run gitu kan, atau mungkin anak gunung, ini tuh bakalan bermanfaat banget sih ya. Oke, langsung aja nih. Yang tertarik sama Mi Bro GS Explorer, cek aja di keranjang yang sebelah kiri sini atau linknya di kolom deskripsi. Gua pamit dan bye. Bagus ini, ya kan? Solid gitu ya ini ya.